kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi aksi nyata 1.4 dari kami guru penggerak dengan materi budaya positif. Jadi aksi nyata ini kami lakukan untuk memenuhi tugas kami sebagai CGP Angkatan 11 sekaligus mensosialisasikan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini betul-betul sangat bermanfaat dan patut kita pahami untuk diterapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja lanjut ke slide kedua. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya ada 3 pertanyaan pemantik. Boleh Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalimat ini setuju atau tidak? Dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak. Oke. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Ya. Nah, setuju atau tidak? Nanti kita tahu apa bagaimana setuju atau tidaknya. Artinya semuanya ini tidak ada salah. Cuma mau kita lebih spesifik lagi. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contoh, ada anak yang juara dikasih penghargaan permen, ada anak yang rajin membaca dikasih anak hadiah polpenka. Oke, seperti itu. Jadi setuju di situ. Oke, dari 3 pertanyaan ini, kalimat ini sudah ada bayangan bahwa ada beberapa ke depan nanti ini materi kita yang kita bahas terkait dengan budaya positif atau disiplin positif. Baik, dari budaya positif ini ada 6 bagian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan penerapan restitusi. Kemudian pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga sangat penting bagi kita, terutama guru-guru kelas. Kebutuhan dasar manusia, kita harus mempelajari juga nanti apa sih kebutuhan dasar manusia dan pembagiannya bagaimana. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini yang posisi kontrol sangat bermanfaat juga untuk kita ketika kita menangani satu masalah yang terjadi di sekolah. Dan segitiga restitusi. Ini juga segitiga restitusi salah satu strategi untuk kita terapkan nanti ketika ada salah satu siswa yang membuat kesalahan. Dengan teori segitiga restitusi ini kita akan mendapatkan langkah yang lebih bagus lagi untuk anak-anak kita. Baik, yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau melakukan suatu permainan dulu sebagai langkah awal. Tapi permainan ini seakan-akan cuma kita membayangkan, kita menggenggam tangan kita. Di dalam genggaman ini ada barang yang sangat bermanfaat untuk kita dan sangat tidak mungkin kita memberikan ke orang lain. Nah, rekan kita mencoba membujuk kita dengan cara apapun untuk mendapatkan hasil ini, barang kita ini. Jadi itu sebuah gambaran yang di kita genggam ini adalah karakter seseorang, karakternya anak-anak kita. Dan guru berusaha mau merubah karakter tersebut. Jadi itu ilusinya, ya. Jadi seperti itu ilusi yang akan terjadi. Oke, baik. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol di sini tadi yang kita perhatikan genggaman itu, di situ sebagai ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika ada murid yang tidak
pintar dengan tidak sama kepintarannya dengan rekan di sampingnya, ini siswa yang tidak pintar kita berusaha untuk bisa sama dengan rekan teman di sampingnya. Di situ mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada anak-anak yang bersalah kita kritik, ada anak-anak yang tidak bisa baca kita kritik, ada rekan kita yang tidak pintar melakukan hal tersebut kita kritik, itu untuk membangun karakternya sebagai motivasi. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua cara yang kita lakukan itu bermanfaat untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi ada di situ ketika menggenggam, ada rekan kita yang berusaha memaksa kita dengan caranya apapun, menggombal, merayu dan segala macam untuk mendapatkan barang-barang kita. Itu mereka punya hak untuk memaksa. Ya, di situ letak paradigmanya. Nah, perubahan paradigma di sini pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini kita perlu mengetahui bahwa siapa yang sebenarnya memiliki kontrol untuk kebaikan kita. Nah, di sini ada dua kolom. Kolom pertama stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol atau pilihan. Nah, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus atau respon. Nah, yang sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kita melihat perilaku buruknya anak-anak kita sebagai suatu kesalahan. Padahal di dalamnya ada mengandung semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya. Misalkan ada anak-anak kita yang selalu suka lari-lari, pasti ada tujuannya. Itu yang mau kita gali. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tapi yang sebenarnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, itu yang penting. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini bukan pemaksaan yang harus kita terapkan, tapi kolaborasi, ciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah. Ini model berpikir yang kurang bagus. Yang bagus adalah model berpikir menang dan menang. Jadi motivasi di dalamnya. Baik, lanjut. Apa makna disiplin? Nah, disiplin di sini ada beberapa maknanya. Salah satunya adalah disiplin itu adalah bermakna belajar. Kemudian maknanya disiplin dari murid-murid. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya. Kemudian disiplin juga bermakna budaya. Makna kita disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di situ disiplinnya. Baik, saya langkai saja ini. Nah, nilai kebajikan universal. Pada profil pelajar Pancasila ada 6 poin yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama dulu beriman, yang kedua berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Itulah makna dari profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Nah, di sini secara keseluruhan setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi tidak ada perbuatan perilaku yang tidak ada tujuannya. Nah, itulah yang perlu kita pahami dalam mempelajari hal tersebut. Nah, bagian kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Oke, teori di sini ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapat imbalan, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira dari 3 ini mana yang lebih bagus, Bapak? Menghindari ketidaknyamanan, atau ingin mendapatkan imbalan, atau ingin menjadi orang yang mereka inginkan? Nah, semuanya adalah untuk meningkatkan motivasi. Seperti tadi di awal kita berikan hadiah ke anak kita untuk mereka termotivasi. Nah, kemudian hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat
menyakitkan, ya itu menyakitkan, sehingga anak kita tidak dilibatkan. Hukuman biasanya berbentuk fisik atau psikis sehingga berdampak untuk jangka waktu panjang. Nah, tadi juga ada penghargaan, kita kasih permen, kita kasih pulpen dan lain-lain. Penghargaan adalah pengendalian perilaku dengan iming-iming sesuatu dengan persyaratan tertentu, sehingga motivasi yang timbul pada anak bukan dari dalam dirinya. Ini tadi memang sebenarnya bagus, tapi bukan ini yang dicari. Oke, baik. Ada motivasi eksternal. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan tadi. Kemudian untuk mendapat imbalan juga itu motivasi dari eksternal. Nah, yang bagus adalah untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi dari internal kita. Oke. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dari tadi kita kasih penghargaan, ternyata penghargaan itu juga seperti hukuman. Namun hukumannya bukan ke fisik. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Kemudian penghargaan juga menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Jadi ada anak kita nanti mau bekerja kalau diiming-imingkan hadiah. Nah, ada juga anak kita nanti ditanya bilang nanti ada hadiahnya, baru mau serius. Ini yang tidak boleh kita berikan secara berkesinambungan. Meskipun sesekali kita awali dengan iming-iming tersebut, ya, jadi bukan tidak mungkin kita awali dengan iming-iming penghargaan, tapi jangan seperti itu terus. Biarkan mereka untuk berpikir dari dalam dirinya, motivasi diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Saya mengajak Bapak Ibu lagi untuk melihat kalimat tersebut, apakah dia berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, dia dihukum karena terlambat ke sekolah. Apakah dia hukuman atau konsekuensinya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Apakah dia berupa hukuman atau konsekuensi? Baik, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, nanti kita lihat yang mana benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bisa jadi konsekuensi karena terlambat. Tapi hukumannya disuruh lari. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ini. Nanti kita lihat jawabannya. Oke. Hanya ada 2 pilihan, hukuman atau konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini konsekuensi atau hukuman? Oke. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, oke, kita lihat nanti. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ceritanya dia terlambat terlambat 10 menit mengikuti PJOK baru datang. Jadi dihukum lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya sebenarnya. Nah, tadi yang pertama benar, kita memang hukuman karena disuruh menulis. Kemudian mengelilingi lapangan, itu hukuman. Tadi murid diminta push up 15 kali, itu hukuman dan berkaitan sekali dengan fisik. Kemudian menggantikan kertas teman, itu konsekuensinya karena dia coret-coret punya temannya. Ya, dia bertanggung jawab. Jadi konsekuensinya di situ. Nah, membersihkan tumpahan air, dia tumpahkan airnya, jadi dia bertanggung jawab untuk membersihkan, jadi konsekuensi. Nah, murid disuruh mengenakan sepatu seharian, hukuman karena berkaitan sekali dengan fisik. Terus tadi yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi hukuman
Tapi karena ini berkaitan dengan mata pelajaran yang PJOK, memang pemanasannya seperti itu, maka ini disuruh konsekuensinya pemanasan sendiri. Itu bukan berkaitan dengan fisik, tapi memang pembentukan mata pelajarannya. Karena terlambat 10 menit, dia harus ulangi dulu mata pelajaran sebelumnya. Nah, ya, contoh misalkan kalau matematika, berarti lagi hukumannya konsekuensinya disuruh hafal kali-kali kan, seperti itu. Jadi konsekuensinya di situ. Jadi itu perbedaan. Nah, sekarang hukuman atau konsekuensi ini tadi ya perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, yang harus terjadi. Itu perbedaannya. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tadi disuruh saja membersihkan meja. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai. Nah, dia menghargai. Kemudian paksaan, kalau konsekuensi itu tanggapan, stimulus. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya mendorong anak muda menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Karena di belajar disiplin di situ. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Nah, sekarang kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Nah, ini perbedaan dari dua kata tersebut. Baik, sekarang masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Nah, sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada anak-anak yang bersalah, bagusnya kita melakukan teori restitusi tersebut sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tidak terasingkan dari kesalahannya. Nah, dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, kemudian membantu murid berpikir tenang. Ini tujuannya restitusi. Jadi kalau untuk anak-anak yang bersalah, kita coba melakukan pendekatan restitusi. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang selama ini kita lakukan, mereka menebus kesalahannya. Padahal yang diharuskan di sini adalah belajar dari kesalahannya untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Karena kalau sudah bersalah, berkelahi, jangan dipisahkan saja. Bilang, kamu jangan jalan lagi sama dia. Itu bukan restitusi, tapi diperbaiki hubungan mereka kembali. Nah, kalau yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan ke anak-anak terkait apa yang mau mereka sepakati. Itu bukan paksa, bilang kamu harus begini. Nah, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam air, artinya melihat diri sendiri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri, cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi mencari solusi untuk kesalahan mereka. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi yang saya bilang, setelah mereka bersalah tidak terasingkan dari kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan mereka. Baik, ini perbedaan tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk disiplinnya lebih bagus, kita harus berada di posisi restitusi. Nah, karena contoh, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi, tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Di situ perbedaannya. Kalau tidak nyaman untuk murid, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan untuk dalam jangka waktu panjang. Itu salah satu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Nah, yang ketiga, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Jadi kemudian konsekuensi, korban bisa diabaikan karena dia bertanggung jawab dari kesalahannya. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti, artinya dia memperbaiki kesalahannya. Nah, yang berikutnya itu murid
tersakiti kalau hukuman, sedangkan konsekuensi dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi mendapatkan penguatan. Jadi ini yang harus kita terapkan, bukan menyakiti tapi memberikan penguatan. Oke, baik, saya lanjut. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini yang paling penting. Sebagai pendidik, khususnya kita yang selalu di guru kelas, sebaiknya kita membentuk sebuah keyakinan kelas terhadap anak-anak kita, supaya ada semacam peraturan yang mengikat ke dalam jiwanya, pikirannya, yang mereka yakini untuk tidak dilanggar. Itu tujuannya. Nah, mengapa tidak peraturan? Kenapa bilang keyakinan? Selama ini kan kita bilang peraturan. Kenapa mesti keyakinan? Nah, mengapa kita memilih peraturan harus menguatkan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai helm kalau naik motor? Nah, mematuhi aturan. Oke. Nanti ada jawabannya ya. Oke. Nah, untuk mendukung motivasi istri, kembali ke diri keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya keyakinan lebih bagus daripada mengikuti peraturan. Oke, itu. Nah, ada 3 pertanyaan. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Kenapa kira-kira? Untuk apa? Karena kita yakin kalau kita pakai helm akan terhindar dari kecelakaan. Nah, ada pelindung, gitu. Ya, oke. Berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan di. Oke. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Oke, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan, beradab. Adab, gitu ya. Oke. Nah, di sini yang sebenarnya adalah menggunakan helm untuk keselamatan. Karena kita yakin, bukan karena aturan. Kita yakin untuk keselamatan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membuang sampah tempatnya. Kita yakin menjaga kebersihan, bukan karena peraturan bilang datang pagi-pagi harus membersihkan, bukan aturan yang kita, tapi keyakinan. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar karena kita yakin selalu untuk bersikap positif dan normal. Ini salah satu gambaran tentang keyakinan, bukan peraturan. Nah, seperti itu. Baik, dari diagram di atas, Bapak Ibu. Diagram di atas mulai dari diagram warna ungu, hijau, kuning, dan merah. Kira-kira ada tidak yang antara kita yang bisa memberikan penjelasan tentang diagram di atas? Bentuk diagram tersebut kan ada biasa kalau diagram balok naik, kalau ini lingkaran. Kalau diagram balok mudah sekali. Misalkan si A lebih pendek daripada si B, kan gampang jadi baca. Kalau ini berbentuk lingkaran, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan kata-kata, kesimpulan kalimat? Mulai dari kesepakatan kelas, menjadi keyakinan, kemudian ke lingkungan positif, dan pada akhirnya terbentuklah budaya positif. Ada kira-kira? Kelas, kesempatan kelas. Terus dalam kelas saja. Terus. Kalau itu berarti dia sudah keluar daripada Tidak yakin. Bahwa dengan adanya peraturan di kelas sudah yakin bahwa dari lingkungan kecil kita bawa ke lingkungan yang besar. Kenapa dia berbentuk lingkaran? Karena itu bersifat umum dan mengcover semua yang ada di dalam lingkungan tersebut. Makanya kita mulai dari lingkungan yang kecil dulu. Dari kita buat peraturan di kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu anak-anak akan membawa keluar kesepakatan kelas itu, kemudian dan dia yakini bahwa kesepakatan kelas itu harus kita laksanakan. Setelah dilaksanakan akan muncul pada lingkungan positifnya. Pada lingkungan positif itu akan mempengaruhi orang lain di luar kelasnya toh. Nah, setelah itu akan menjadi membudaya pada lingkungan tersebut. Jadi membesar. Kenapa dia bentuk lingkaran? Karena bersifat umum. Menjadi umum dari yang awalnya kecil menjadi umum. Menurut saya. Ada yang lain? Oke, saya lanjut. Nah, diawali dari peraturan kelas. Jadi di
dalam kelas kita mengawali membuat peraturan antara guru dengan siswa. Bukan guru saja, tapi guru dan siswa membuat peraturan. Nah, dari peraturan ini disepakati. Itulah menjadi kesepakatannya. Lah, ini peraturan yang mau kita terapkan. Sepakat. Nah, setelah mereka sepakat, maka mereka sudah yakini bahwa inilah yang akan menjadi acuannya, seperti tadi di kendaraan, yakin untuk keselamatannya. Kalau ini dengan adanya kesepakatan kelas dari peraturan tersebut, sudah yakin bahwa ini akan membuat proses belajar mengajar kita nyaman. Contoh, tidak bercerita pada saat guru menjelaskan, itu kan pasti ada dalam aturan, tapi sudah diyakini. Nah, terus dengan kebiasaan meyakini hal-hal tersebut, sehingga merangkumlah ke lingkungannya, lingkungan luarnya. Nah, jadi bukan cuma di sekolah, tapi di lingkungan luar, di kalangan masyarakat. Nah, dengan kebiasaannya membawakan keyakinan-keyakinan positif tersebut, sehingga menjadi budaya dalam dirinya. Nah, sehingga makanya budaya positif itu yang paling luar, karena mengcover inti dari semua awal dari keyakinan kesepakatan tersebut. Pada akhirnya mereka sudah menerapkan budaya positif seperti itu. Oke. Nomor 4, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar. Sebelum saya lanjut, kira-kira kebutuhan dasar manusia apa? Kebutuhan kita? Kebutuhan pokok. Iya, kebutuhan pokok. Iya, Ada lagi? makan, minum, tempat tinggal. Makan, minum, tempat tinggal. Oke. Istirahat. Saya lanjut di sini dulu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Ini poin besarnya. Nah, inilah lingkupnya. Oke. Jadi di sini mulai dari bertahan hidup, yang dibutuhkan adalah makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Sedangkan untuk kasih sayang, kebutuhan psikolog, ini rasa ingin diterima, dipeduli, berbaik, bekerja sama dan lain-lain. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan, humor, bermain-main, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Kemudian kekuasaan, ini adalah hak harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, ini meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan adalah kebutuhan untuk mandiri. Nah, inilah lingkup 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, ada kasus di sini. Indah, seorang anak kelas 5 SD. Nah, ini guru kelas 5 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani. Ibu Rani adalah ibunya. Nah, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya, Dinda, tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok? Ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Memanggil Dinda. Nah, di sini ada jawaban Dinda. Nah, jawaban Dinda ke ininya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung. Dia mengadu ke ibunya. Iya. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Artinya menyanyi-menyanyi lah. Oke. Kemudian tidak ada suara. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Terus yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma digitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Kemudian dia mengatakan juga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini pengaduan Dinda ke ibunya. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan di sini adalah Dinda adalah dari kata pertamanya itu dia membutuhkan kesenangan. Dari 5 kebutuhan pokok manusia tadi. Jadi dia butuh kesenangan. Dari kemudian perkataan keduanya dia membutuhkan kasih sayang. Tidak apa-apa kita ngomong-ngomong lebih tertibnya, tidak apa-apa untuk memberikan mereka motivasi. Itu kebutuhannya. Seperti anak-anak kita di sini berbeda-beda. Dia ada yang butuh dirayu-rayu, ada yang butuh dia.
Oke. Kemudian aku bosan. Dia butuh kebebasan. Entah bukan cuma dalam belajar di kelas, mungkin dia butuh tempat belajar baru. Kemudian aku sebel, dia butuh penguasaan. Nah, dia tidak menguasai materi tersebut. Makanya dia butuh penguasaan dibimbing di sini. Nah, inilah 4 yang dibutuhkan oleh Dinda tadi. Seperti itu. Jadi ketika ada anak nanti mengadu ke ibunya, "Bu, saya tidak bisa begini, saya malu." Berarti kita harus lihat kebutuhan apa yang dibutuhkan anak ini. Dan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Tidak mungkin dikasih makanan tadi. Yang kan tadi ada itu. Nah, kalau ini 4 ini bisa kita berikan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia sebagai contoh dari Dinda. Perkataannya ke ibunya, berarti dia butuh 4 kebutuhan dari kasus dia. Oke, yang kelima, posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol. Oke, posisi kontrol, 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama itu penghukum, membuat terasa bersalah, bertindak sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, ini yang mau kita pelajari. Yang pertama menghukum, membuat terasa bersalah, kita mendampingi sebagai teman, atau kita pantau saja mereka, atau kita bertanggung sebagai manajer. Nah, kita sebagai seorang guru hendaknya meninjau kembali posisi kontrol kita dalam menerapkan disiplin sekolah. Sebagai seorang guru kita harus mulai bergeser dari 4 posisi kontrol sebelumnya menjadi posisi kontrol seorang manajer. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah manajer. Oke. Nah, di sini pembagiannya. Nah, kita lihat dari motivasinya. Kalau guru berbuat, contoh dalam posisi menghukum, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu namanya menghukum. Kalau membuat orang bersalah, kita memberikan dia kata-kata, menasihati, seharusnya kau begini, ibu kecewa, sehingga dia merasa bersalah dari kesalahannya. Kemudian bertindak sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, artinya mendekati. Kemudian memantau, menghitung atau mengukur saja, oh itu anak dan tadi begini-begini, tidak ada tindakan kita. Itu cuma pemantau. Nah, yang dibutuhkan adalah seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika ada anak yang malas, kita panggil, ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kenapa dia seperti itu. Di sini sebenarnya tujuannya. Nah, kemudian ketika guru berkata, kamu tidak melakukan, awas ya, artinya itu. Nah, itu menghukum. Nah, tapi kalau untuk membuat bersalah, kamu seharusnya seperti ini, kamu harus begini. Jadi itu membuat mereka bersalah. Nah, sebagai teman, nah ini ayo lakukan demi ibu. Ini kita bertindak sebagai temannya. Nah, kan kadang kita harus seperti itu. Nah, kemudian kalau memantau langsung saya bilang, itu peraturannya, apa peraturannya. Nah, yang diinginkan adalah sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini disampaikan ke anak-anak ketika dia bersalah. Apa yang kamu yakini? Kamu mau berbuat apa untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu pertanyaan-pertanyaan dari seorang manajer. Nah, baik, saya tidak usah bahas semua. Yang terakhir, dampak pada murid. Jadi ketika menghukum, dampaknya itu mengurangi kesalahan, memang bagus. Tapi dan membuat bersalah, dia merasa rendah diri. Nah, itu kalau kita membuat dia bersalah. Dan sebagai teman, dampaknya itu lemah, tidak mandiri. Dan selalu kita mau ini dampingi. Nah, jadi sampai anak tidak bisa mandiri dan tergantung sama kita. Sedangkan kalau kita sebagai pemantau pada sanksi atau hadiah, artinya kita dari anak-anak tidak dari motivasi dirinya. Nah, yang bagus adalah seorang manajer. Dampaknya itu mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi anak-anak sadar dan tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Siapa yang mengatakan? Nah, pernyataan ini, saya kecewa sekali dengan ibu. Dengan kamu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Ini iya, kita ibaratkan. Sekarang kita kelompokkan. Saya kecewa sekali dengan ibu, dengan kamu. Dia masuk apa? Buat merasa bersalah, hukuman atau manajer? Bersalah. Membuat bersalah. Saya begitu. Oke, yang kedua,
kamu tidak pernah benar melakukannya. Kecewa. Nah, Bersalah. membuat merasa bersalah kan? Kira-kira. Bersalah. Ya, atau dia penghukum, atau dia seorang manajer, atau sebagai teman. Penghukum kan? Ya, penghukum tidak mesti fisik. Psikis Nah, itu. psikis juga Iya. dihukum. Oke, yang ketiga, ayolah kamu lakukan demi ibu. Nah, ini teman kelas pada mengajak yang dekat. Terus, apa kamu mau mendapatkan stiker kebintang hari ini? Teman. Nah, apakah teman? Baik, baik. Manajer ini. Nanti kita lihat. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer, ya, ini manajer mungkin ya. Nanti kita lihat. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini menghukum Hukuman. atau membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, Menghukum. saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Karena seperti itu, oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya, dihukum. Dan dihukum dalam psikolognya, bukan fisiknya. Ayolah, ini tadi benar kita sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker? Nah, ini pemantau karena dia langsung ke ini, bukan mendampingi, langsung mau memberi hadiah. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Ini manajer. Nah, kalau kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum juga karena psikologisnya yang dihukum. Ya. Oke, bergeser ke posisi kontrol manajer. Ya. Jadi mari kita bergeser ke posisi kontrol. Jangan cuma tadi di awal ada itu yang lain. Jadi mari kita coba bergeser demi sedikit untuk menjadi seorang manajer dalam menangani kasus kita. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dipakai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, baik itu di atau dalam kelas. Oke. Nah, segitiga restitusi yang pertama ya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini ada 3 kelompok. Nah, kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ceritanya kata-kata pengantar, sehingga mereka bisa lebih tenang ketika ditanya. Kalau mau yang validasi tindakan, seperti pertanyaannya, kamu tentunya punya alasan. Itu tindakannya. Kemudian, adakah cara yang lebih baik, lebih efektif? Itu validasi tindakan. Sedangkan menanyakan keyakinan, tadi sudah kita buat keyakinan kelas. Dari sini kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Artinya dia langsung mengingat kesepakatan tadi, keyakinan tadi. Sehingga dia mengetahui kesalahannya ini. Kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa dari keyakinan tadi yang sudah dibuat. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas ketika kita menanyakan ke siswa. Ketika dia membuat kesalahan, maka kata-kata yang bermakna seperti inilah yang perlu kita sampaikan dulu ke dia. Buat dia duduk-duduk depan kita, kemudian memberikan perkataan dengan makna yang kurang lebih seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus bagaimana? Apa kamu bersiap baik pada dirimu sendiri? Ini kata-kata pengantar untuk menstabilkan perasaan anak-anak kita yang tadinya emosi karena berkelahi. Jadi ini menenangkan dulu. Oke. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kesalahannya. Jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Artinya ketika anak berkelahi, ditonjok perutnya, berikan lagi tindakan yang lebih parah sebagai gambaran. Contoh, seandainya kamu pukul hidungnya, mungkin lebih parah lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Sehingga anak-anak merasa, oh iya saya masih tidak terlalu artinya sudah tenang-tenangi jiwa, perasaan, pikirannya di situ. Nah, seperti juga apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Artinya di sini masuk ke berdasar tindakannya. Nah, kembali menanyakan keyakinan. Di sini apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita tadi, keyakinan kelas. Sehingga dia berpikir, oh tidak boleh berkelahi, pasti ada keyakinan kelas perlu dibuat. Kemudian nilai-nilai universal.
Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ditanya anak-anak kita, tidak berkelahi, tidak membuang sampah. Tadi kan sudah dibuat keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan membawa kita ke menjadi memberikan keyakinan terhadap anak kita terkait kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, inilah materi-materi yang kita bahas pada hari ini terkait budaya positif. Jadi semoga pelajaran kita hari ini bisa kita maknai dan bisa kita ambil petik secara positif dan bisa kita terapkan di kelas kita, khususnya di sekolah kita. Nah, refleksi. Refleksi itu Bapak Ibu pendapat dari peserta. Artinya memberikan tanggapan dari materi tadi. Apa yang bisa ditangkap dari materi tadi? Ada bisa sedikit satu atau dua orang yang berikan refleksi. Apa yang ditangkap tadi tentang materi, mulai dari awal tentang keyakinan kelas, tentang ini. Jadi materi-materi yang tadi kita kita bahas, apa yang Ibu tangkap tinggal di benaknya terkait tadi refleksi, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana yang lebih yang melekat di pikiran kita. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Dari penjelasan Bapak, saya menangkap bahwa kebutuhan dasar manusia pada siswa dalam kelas itu berbeda-beda. Iya, kebutuhan dasar anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang memang anak-anak yang selalu ingin dipuji. Kemudian ada yang keinginannya ingin diberi hadiah. Kemudian ada yang memang anak-anak itu selalu harus diberi motivasi dalam belajar. Saya tambahkan lagi bahwa kebutuhan anak-anak itu memang dalam pembelajaran itu ada yang memang dia kebiasaannya itu mengenang. Biasa itu dia anak-anak dia masuk dalam musikalitas. Ada yang memang dia kebiasaannya di audio, mendengar saja tanpa melihat gurunya, dia bisa paham. Ada juga memang yang visual, harus melihat baru dia bisa paham. Kebutuhannya berbeda-beda. Oke, terima kasih Pak. Kalau masih ada satu orang, Bu Haji. Oke, jadi silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya dapat terima dari pemaparan Bapak di sini yaitu dalam suatu kelas itu kita mulai dulu dari kesepakatan kelas. Kita mulai dari situ dulu untuk membentuk peraturan di dalam kelas kita supaya anak-anak pada saat kita mengajarkan ke anak-anak itu bisa menerima dengan baik. Kemudian setelah kita membentuk keyakinan kelas dalam keyakinan atau kesepakatan kelas dalam tersebut, maka anak-anak akan paham kesepakatan tersebut, sehingga kita dapat meyakinkan anak-anak. Setelah terbentuk, maka menjadi dasarnya anak-anak supaya bisa menumbuhkan budaya positif terhadap anak-anak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan sebelum saya akhiri, jadi budaya positif yang kita pelajari tadi ini betul-betul kita diajak untuk memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya menuju ke posisi kontrol yang lebih baik lagi sebagai seorang manajer. Kemudian ke dalam setiap kelas setidaknya kita melakukan membentuk sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan ini dibuat dari kedua belah pihak, bukan cuma guru yang membuatnya tapi disepakati bersama. Jadi kita sepakat bersama antara siswa dengan gurunya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu atas refleksinya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa kita pahami dan bisa menjadi bekal kita untuk memperbaiki cara belajar kita, cara mengajar kita ke depannya. Dan sebagai terakhir, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Kalau begitu semua sudah siap belajar ya? Siap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa kira-kira? Kesepakatan kelas. Oke, kita akan membentuk kesepakatan kelas. Jadi, kesepakatan kelas ini berfungsi ya, kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelas, ada yang bisa memberikan makna apa itu kesepakatan kelas? Peraturan kelas. Oke, peraturan kelas boleh. Oke, perjanjian yang tidak untuk dilanggar, oke, sama semua. Jadi fungsi kesepakatan kelas supaya kelas kita bisa aman, tentram dalam proses belajar mengajar karena adanya kesepakatan kelas. Ya tak? Jadi setelah ada kesepakatan kelas, maka itulah yang menjadi acuan kita, keyakinan kita untuk tidak dilanggar. Nah, kan yang terbentuk ini adalah kesepakatan antara siswa dengan guru. Bukan cuma saya yang buat, bukan kemauan saya sendiri, bukan juga kemauan siswa sendiri, tapi kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi kita sama-sama mematuhi nanti kesepakatan yang sudah kita sepakati nanti. Ya, itu fungsinya. Oke, jadi nanti saya akan bagikan selembaran kertas ini. Silakan menulis usulan kesepakatan kelasnya. Apa yang mau diusul yang menjadi kesepakatan kita bersama dalam proses belajar mengajar. Saya beri contoh, membuang sampah pada tempatnya. Berarti kita sepakat tidak membuang sampah di sembarang tempat dalam kelas. Begitu juga di luar kelas. Tapi ini khusus di dalam lingkungan kelas kita. Nah, saya kasih contoh lagi. Tidak mengganggu temannya ketika belajar. Ya kan? Oke, jadi semua itu nanti kita tulis satu persatu. Kita akan sepakati bersama yang mana menjadi acuan yang paling utama. Kita tulis di papan tulis, baru kita sepakati bersama. Jadi seperti itu ya, bukan cuma guru yang buat, bukan cuma maunya siswa. Jadi kesepakatan kelas ini terjadi antara siswa dan guru. Jadi semuanya sepakat membentuk peraturan yang kita yakini akan menjadi acuan kita dalam proses belajar mengajar. Oke, kita pahami? Silakan sediakan pulpennya, saya bagikan dulu kertasnya. Silakan tulis 1 atau 2. Silakan tulis 1 atau 2, boleh lagi juga peraturan yang akan menjadi kesepakatan kita.
kesempatan 5 menit untuk menulis peraturan yang akan menjadi kesepakatan kita bersama. Silakan tulis di kertasnya. Ya, boleh 1, 2, 3, boleh. Ya, seperti itu ya. Artinya tulis sesuai apa yang kita inginkan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Nanti kita sepakati itu layak atau tidak. Kalau ada yang menulis makan di dalam kelas atau kita sepakati atau tidak, itu tergantung kesepakatan kita bersama. Tapi yang jadi utama tulislah yang bernilai positif, yang bisa betul-betul menjadi acuan kita. Kenapa? Nah, tulis. Nah, silakan tulis. Boleh berdiskusi dengan teman dekatnya di samping bangkunya, di sampingnya. Ya, silakan. Silakan diskusi dengan temannya di sampingnya untuk menentukan apa sih yang betul-betul bagus untuk kita terapkan sebagai peraturan kesepakatan kita. Tulis. Diskusi sama temannya yang di sampingnya dengan apa yang bagus ya. Apa yang kau tulis? Silakan. Boleh lebih dari 1 yang menurut kita bisa diusul menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi nanti yang kalian tulis akan saya tulis di papan tulis. Kemudian kalau yang tidak layak kita sepakati, kita buang. Yang layak kita simpan. Simpan. Nanti saya suruh baca sendiri. Ya, simpan saja, pegang. Jadi nanti saya kasih kesempatan bilang apa yang kita tulis, silakan. Apa yang kita tulis, nanti saya suruh baca ya, baca saja. Jadi semua aktif baca kesepakatannya, apa yang kalian usulkan. Kalau ada yang sudah diusulkan temannya, kita usulkan kembali, berarti sudah ada tertulis. Kenapa? Jadi silakan. Lagi 2 menit. Jadi kesepakatan ini yang berfungsi menjadi keyakinan kita bersama untuk tidak kita langgar supaya proses belajar mengajar kita menjadi baik, aman. Ya. Lagi 1 menit. Silakan diskusi, kira-kira masih ada tidak? Diskusi sama temannya di sampingnya. Kalau kita dapat 2, kalau dapat 3. Kalau cuma yang kita pikirkan cuma 1, ya 1. Siapa tahu di teman yang lain ada. Boleh? Ya, tidak apa-apa. Nanti kita tulis di atas. Lagi 30 detik. Oke, masih ada yang menulis? Silakan selesaikan dulu. Silakan selesaikan dulu. Bagaimana? Selesai? Selesai? Sekarang suaranya selesai tidak? Selesai. Baik, kita akan menulis kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis di kertas tersebut. Saya mulai dari kelas ini. Apa yang kita tulis? Bisa baca? Nah, coba. Belajar dengan rajin, setiap hari dan tidak boleh mengganggu teman-teman. Berarti 2. Belajar dengan rajin. Ya. Belajar dengan rajin. Oke. Kita apa? Menggunakan bahasa yang
Oke, dalam bahasa sopan. Apa lagi? Kami dulu. Ya, apa lagi ini? Sudah? Bisa dah? Wali guru. Jadi khusus di kelas ya, orang tua kan di rumah tak. Nah ya, kita apa? Tidak berbicara saat guru sedang menjelaskan. Oke. Saat guru menjelaskan. Lagi satu Ji. Bermain hanya di luar kelas. Bermain di luar kelas. Ya, so itu ini apa? Saling menghargai antar teman. Saling menghargai berarti rumah ya. Oke, betul. Kita apa? Hah? Buang sampah pada tempatnya. Ya, apa lagi? Jaga kebersihan kelas. Sudah masuk di sini sama dia ya, sama maknanya. Sudah itu? Cuma itu? Ya, apa kita? Datang tepat waktu, belum ada bicara waktu di sini ya. Oke. Datang tepat waktu. Oke, cuma itu. Masih ada? Nah, dia ada apa Jan? Ya, itu apa saja? Biar pun sudah ada tetap disebut. Belajar dengan giat. Ada, sudah ada. Hampir sama. Nah, Sampah pada tempatnya. sama pada tempatnya. Oke, sama. Tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek berarti saling menghargai tak? Masuk di sini. Oke, tidak apa-apa. Seru saja meskipun kalimatnya sama. Kita sepakati. Nah, coba. A. Tidak boleh makan dalam perjalanan. Tadi makan ya? Mana tadi? Makan minum duduk. Makan minum duduk. Berarti tidak. Ini masuk. Tidak makan dalam kelas. Berarti tulisannya makan hanya di luar kelas. Di luar kelas. Oke. Begitu? Masih ada? Masih ada? Coba sebut lagi. Itu sekarang suaranya. Coba lagi. Hah? Iya, masuk di sini. Saling menghargai itu. Masuk di sini. Oke. Tidak apa-apa. Masih ada tidak? Coba itu. Apa kita? Kamu masih ada? Coba. Mendengarkan. Ada tadi? Ada Pak. Mau berapa? Ah, ini ya. Udah. Nah, kita masuk di sini. Oke, sama, hampir sama. Nanti kita pasang. Tidak apa-apa beda kalimatnya, sebutkan saya. Yang mana bagus kalimatnya? Oke. Apalagi kita? Hari dan tepat waktu setiap hari sekolah. Datang tepat waktu. Oke, sudah ada. Kata-katanya memang sama, hampir sama. Pada
Sudah. Oke, kalau sama, namanya kita menjadi kesepakatan. Berarti ada yang beberapa yang memang sepakat untuk belajar rajin. Betul? Sudah itu? Cuma itu? Lin. Berarti di sini tadi menghargai sudah tadi tulis temannya. Katanya hampir sama. Oke, masih ada. Lin. Hafal. Tidak boleh berbicara tua. Mana tadi? Nomor 3 ayatnya sama. Cuma itu? Tidak boleh berbicara saat pelajaran. Oh iya, masuk di sini. Oke, hampir sama. Cuma itu kah? Nah, usulannya dari ini. Siapa? Alhamdulillah di kelas dan teman sedang belajar. Berarti ini tadi menjelang perundungan ini kan ini. Tadi yang satu yang kan? Tidak mengikuti teman saat belajar. Berarti ya tadi. Ini ya. Oke. Masuk. Lagi. Ada tepat waktu nanti berlalu. Sudah ini datang tepat waktu. Oke, sama. Menjalankan tiket kelas. Tiket. Belum ada tiket ya? Oke. Silakan. Berarti di sini bahasa yang sopan ya tak? Lagi masih ada. Tak boleh mengintip berarti menghargai. Tak? Masih di sini ya? Oke. Tidak membedakan agama. Tidak membedakan agama berarti menghargai sama, saling menghargai. Tak? Oke. Kita Tidak menyontek teman saat belajar. tidak menyontek. Ada tidak yang di sini? Tidak Ada. Berarti kita tulis saja dulu ya. Ada baru. Tidak menyontek. Kerjaan teman. Oke, masih ada? Berbicara sopan dan santun. Sopan yang sudah ada. Masih ada? Yang sebelahnya apa? Tidak boleh makan saat pembelajaran. Makan di luar kelas. Masuk. Tidak boleh main di dalam kelas saat pembelajaran. Mana yang berapa tadi itu? Bermain di luar kelas. Itu ya? Silakan. Sampingnya. Saling menghargai. Sudah ada. Situ dia yang di belakangnya. Silakan. Tidak boleh mengambil barang teman. Oke, coba itu. Ya, benar. Tidak boleh membawa teman. Sama aja, hampir sama. Tidak boleh ambil barang teman. Terus ada yang lain? Yang sama itu. Apa lagi? Dia memukul teman berarti dia masuk ini menghargai. Nyata? Oke, tidak apa-apa. Nah, sudah semua? Oke. Dari 14 usulan kesepakatan kelas kita, mana kira-kira yang paling penting untuk kita terapkan? Satu. Satu ya. Artinya ada di sini yang berkaitan yang bisa kita sepakati. Ini kan tidak mengganggu teman, sudah masuk ke saling menghargai. Toh? Seperti itu toh? Masuk juga di mana tadi? Tidak menyontek. Ya? Kalau menyontek kan berarti ganggu teman tak? Toh? Nomor 3 dulu tadi.
Sesuai dengan jadwalnya toh. Siapa yang membersihkan hari itu? Seperti itu ya maksudnya. Seperti itu maksudnya yang menjalankan piket. Duduk dengan orang Pak. Melompat, makan minum duduk. Ya boleh. Berjadi Pak berapa semua diambil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kesepakatan kelas yang kita ambil. Sekarang saya lempar ke kita. Apa kita ambil semua? Sepakati? Atau masih ada yang mau diperbaiki? Nah, tunggu, kita koreksi sama-sama. Belajar dengan rajin. Ada tidak yang sudah menyinggung tentang rajin? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Adakah semangat di dalamnya? Ada. Kira-kira bagaimana? Nah sekarang kita lihat dulu ini. Ada tebak waktu, saling menghargai, belajar dengan rajin, menggunakan bahasa yang sopan. Apa ini? Masyarakat tiket, permainan yang luar. Berarti cuma 6 yang tertulis di sini. Kalau mau kita sepakati di situ, berarti ada di sini yang kita mau buat. Oke, sekarang kita ambil kembali. Kira-kira yang paling penting mana? 1. Belajar dengan rajin. Ini kita hitung 1. 4 Pak. Hah? 4. Duduk. 5 Pak. Saling menghargai. Saling menghargai. 5. Bermain di luar kelas. Saling menghargai. Belajar dengan rajin. Sudah. Terus. Ayo berapa waktu? Gimana? Ya dong? Pak, dalam Pak. Pak, sama gitu 7 sampai 11. 7 sama 11. Bermain di luar kelas. Makan hanya ya, oke sama. Berarti kita tidak ambil nanti. Bermain hanya di luar kelas berarti nomor 11 kita ambil. Ini. Nomor 7 bermain di luar kelas. Dah? Gimana? 4. Lagi. Baru 4. Mana tadi menggunakan bahasa yang sopan? Ini 5. 9. Menggunakan bahasa yang sopan. 5. Melaksanakan piket. 6. Hari guru. Hargai guru. Ini tidak berbicara saat guru menjelaskan, hampir sama menggunakan bahasa yang sopan, ya. Berarti ini kita ambil nomor 6. Nomor 6 ya. Ini yang penting ini. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Jadi jangan berbicara saat guru menjelaskan. Kalau 5 masuk ke nomor 6. Nah, kita kan menghargai guru kan? 8. Saling menghargai antar teman. Ini kan berkaitan dengan teman. Kalau ini dengan gurunya. Ini proses belajar mengajarnya. Ini cara bahasanya. Betul? Terus ini data waktu. Nah, oke. Nomor 9 memasang kepada tempatnya, iya betul. Oke, 7 ya? Oke, sekarang karena sudah ada 7, saya hapus yang tidak kita ambil. Ya ada? 2. Ini dihapus. 4. 4 dan 5. Oke, terus 11. 11 15. sampai 14 ya. Nah, jadi inilah yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Saya minta tulis di kertas tadi di sebelahnya. Ya, yang ini. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu urutannya. Silakan tulis. Oke. Tulis di kata-katanya. Supaya nanti kita sepakati.
yang akan menjadi keyakinan kita selama proses belajar mengajar. Jadi kita sepakat untuk menjalankan peraturan tersebut. Sekarang kita sudah menentukan kesepakatan kelas kita. Nah, ini ada 7 kesepakatan kelas kita yang akan menjadi acuan kita, keyakinan kita supaya untuk kita tidak langgar bersama. Nah, jadi mulai hari ini semua kita akan sama-sama mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk bersama-sama. Jadi kesepakatan kelas ini bukan dari gurunya saja, bukan dari siswa saja, tapi kesepakatan bersama antar guru dan siswa. Oke. Sampai di sini sudah dipaham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya kalau ada yang belum dipahami terkait dengan kesepakatan kelas kita. Oke, sekarang saya bertanya, kira-kira ini kesepakatan kelas apa fungsinya? Ada yang bisa menjelaskan apa fungsinya ini? Kenapa kita buat kesepakatan kelas? Agar siswa-siswa di kelas disiplin. Oke, agar bisa disiplin. Ada yang lain? Kelas menjadi aman dan tentram. Oke, supaya kelas kita aman. Ya, supaya tertib dalam belajar. Ya toh? Jadi semua itu akan terjadi kalau kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Oke, sudah dipaham ya? Oke. Nah, karena kesepakatan kelas kita sudah terbentuk, sekira kegiatan kita hari ini sudah selesai dan Bapak minta nanti setelah ini silakan selesaikan tulis di bukunya supaya terus kita lihat menjadi kesepakatan kita, dan juga nanti akan ditulis dan ditempel di kelas supaya selalu dilihat. Nah, permintaan saya jangan melenceng dari kesepakatan kelas supaya semua tadi dibilang ada disiplin, teratur, dan proses belajar bisa menjadi aman dan nyaman. Oke, sepakat? Sepakat. Suaranya sepakat? Sepakat. Oke. Kalau begitu Bapak Guru akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.